Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Bang Pei mau bahas tentang pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian teman-teman. Nah, seperti yang udah dijelasin kemarin teman-teman, bahwa sesungguhnya penyuluhan pertanian itu mengacu pada satu itu program, dua materi, tiga metode. Baik, kali ini Bang Pei mau bahas tentang programnya dulu ya teman-teman. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa program ini diatur dalam Permentan nomor 47 tahun 2016. Ini adalah permentan terbaru ya teman-teman. Jadi permentan sebelumnya kalau nggak salah itu ada yang 2009. Nah, ini permentan terbarunya tahun 2016. Kalau misalnya ada teman-teman ada yang tahu yang baru lagi, mungkin bisa dikasih tahu nanti ya di komen bawahnya gitu teman-teman. Langsung ke bab 1 teman-teman. Di bab 1 ini dijelasin bahwa kenapa program yang lama harus digantikan dengan program baru, yaitu program tahun 2016 ini. Itu disebabkan karena program yang diatur dalam SP3K atau Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan yang tahun 2016 itu teman-teman, itu tuh masih mengalami kekurangan. Kekurangannya apa? Yaitu perbedaan persepsi yang mendasar antara program desa dan kecamatan dengan program kabupaten atau kota terus provinsi nasional. Nah, perbedaan persepsi ini mengakibatkan ketidaksinkronan antara program teman-teman. Jadi dalam penyusunannya nggak sama, sehingga dalam pelaksanaannya ini nggak efektif dan nggak efisien. Maka dari itu dibentuk lagi program yang baru. Itu alasan yang paling mendasarnya teman-teman. Nah, terus yang kedua itu masalah ruang lingkup. Nanti yang bakal dibahas tentang kerangka pikir dan prinsipnya teman-teman. Terus ada pengorganisasian, terus ada penyusunannya teman-teman, dan ada pendanaan. Dan selain itu di bab 1 juga dijelasin tentang pengertian-pengertian, misalnya apa itu program, apa itu program penyuluhan kecamatan, nasional, dan semuanya teman-teman. Nanti bisa teman-teman baca sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu atau ini tuh maksudnya apa atau pelaksanaannya kayak gimana sih, nanti bisa ditulis aja di komen teman-teman. Nah, langsung bab 2 teman-teman. Di bab 2 ini ngebahas tentang kerangka pikir dan prinsip. Nah, dalam kerangka pikirnya ini teman-teman bisa dilihat nanti di programnya. Nah, di kerangka pikirnya ini ada strukturnya teman-teman. Nanti itu program itu dibuatnya dari tingkat desa ke tingkat kecamatan, ke tingkat kabupaten atau kota, terus ke tingkat provinsi, terus ke tingkat nasional teman-teman. Nah, itu tuh meruntut teman-teman dari bawah ke atas, dimana nanti di desa itu ngadain rembuk tani tingkat desa, terus diadain musrembang tingkat desa, terus abis musrembang tingkat desa ada musrembang tingkat kecamatan, abis musrembang tingkat kecamatan ada musrembang tingkat kota, abis musrembang tingkat kota ada provinsi, terus ada musrembang tingkat pusat. Baru hasil musrembang tadi disusun jadi program teman-teman. Adapun prinsip-prinsip dalam penyusunan program itu pertama partisipatif, terus dua ada bermanfaatan, terpadu, sinergi, transparan, demokratis, bertanggung jawab, terus smart, ada ABCD. Nah, ini nih tolong diapalin ya teman-teman, maksudnya dikuasai gitu, karena ini nih waktu kuliah tuh ditekanin banget apa sih itu program smart tuh apa gitu, ABCD itu apa, terus ABCD EFG itu apa, enggak deng, maksudnya ABCD doang. ABCD itu audience behavior condition degree, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, di bab 3 ini dijelasin bahwa sesungguhnya bisa dah bahasanya berat bener. Penyusunan program ini
ada strukturnya teman. Jadi misalnya di tingkat nasional itu siapa, misalnya ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, anggotanya siapa. Provinsi juga ada, terus tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa juga ada teman-teman. Nah, adapun tugas-tugasnya yaitu melakukan analisis keadaan pada masing-masing wilayah kerja. Terus ada lagi melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penyuluhan pertanian tahun sebelumnya tuh. Jadi setiap tahun tuh dibentuk dan dievaluasi, nggak cuma dibuat-buat doang gitu. Jadi ada evaluasi apa sih yang kurang, misalnya nih evaluasinya peningkatan tanam jajar legowo. Nah itu dari berapa persen ke berapa persen. Terus kalau misalnya nggak terlaksana, apa sih kendalanya gitu. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Terus menyiapkan rembuk tani sarasehan tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi dan nasional. Terus ada lagi menyiapkan usulan indikatif dan kualitatif program penyuluhan pertanian. Terus ada lagi menyiapkan pertemuan penyusunan program pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan teman-teman, yang tadi tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat apalagi kabupaten, terus ada provinsi. Terus melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dan hasil penyusunan program penyuluhan pertanian pada pimpinan unit kerja masing-masing. Jadi yang tadi itu udah dilaksanain terus dilaporin ke teman-teman di ketuanya gitu teman-teman. Terus ada lagi di bab 4 ini penyusunan program. Nah, penyusunan program ini disusun berdasarkan keadaannya, terus tujuannya, permasalahannya, sama rencana kegiatannya apa gitu. Kalau misalnya mau tahu tahapannya, tahapan pertama itu perumusan keadaan atau penyusunan keadaan. Terus tujuannya ditetepin teman-teman. Apa sih tujuannya? Kayak tadi peningkatan misalnya tanam jajar legowo dari 50% menjadi 70%. Tapi gak mungkin lah itu ketinggian. Jadi kalau misalnya mau naikin ya jangan banyak-banyak, antara 1-5% aja teman-teman, karena realisasinya itu berat teman-teman. Terus ada lagi penetapan masalah, terus ada lagi penetapan rencana kegiatan, sama pengesahan program. Nah teman-teman, jadi yang kayak tadi program tuh punya tingkatannya masing-masing. Di tiap tingkat tuh ngadain perumusan masalah tingkat perumusan keadaan tingkat desa ada, tingkat kabupaten ada, tingkat kecamatan dulu. Kecamatan ada, kabupaten ada, provinsi ada, tingkat nasional juga ada. Itu juga berlaku sama penetapan tujuan, penetapan masalah, sama penetapan rencana kegiatan teman-teman. Nah itu semuanya ada. Kalau udah ada baru dah tuh programnya dibentuk. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah terus teman-teman, alur penyusunan program itu sama-sama ya teman-teman, mirip-mirip. Itu hasil perumusan keadaan atau perumusan keadaan tadi dijadiin mimbar sarasehan. Terus ada musrembang tingkat nasional, tadi tingkat desa dulu. Pokoknya urutannya itu dari desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, terus nasional atau pusat teman-teman. Pokoknya yang beda-bedain itu ya cuman tingkat-tingkatannya aja, cuman alurnya tuh sama aja gitu teman-teman, gak bakal beda kok. Terus masalah pendanaan. Nah pendanaannya ini, program ini bersumber bisa dari APBN, APBD provinsi, terus APBD kota, terus sumber-sumber lain yang sah maksudnya, dan tidak mengikat. Udah gitu teman-teman. Wah udah penutupan aja nih. Ya udah, semoga apa yang tadi disampaikan ada manfaatnya bagi teman-teman dan terutama buat Bang P sendiri. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan Bang P.
Kalau misalnya ada yang nggak dimengerti, coba aja ditulis di kolom komentarnya. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngechat secara langsung juga boleh lewat IG Bang Pei. Jangan lupa di like, comment, subscribe teman-teman. Kalau bisa juga di share ke teman-temannya, kali aja teman-temannya butuh kan. Jadi ada satu pesan nih dari Bang Pei. Jadi ketika kita ngebagiin kebahagiaan atau hal-hal yang bermanfaat pada orang, terus hal yang bermanfaatnya itu ternyata berguna dan membuat dia jadi lebih baik teman-teman, maka kita akan terus-menerus mendapatkan kebaikan tersebut selama orang tersebut masih melaksanakan atau menggunakan apa yang kita bagi tersebut teman-teman. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, karena berbagi itu nggak akan rugi. Yang ada rugi ketika kita tidak berbagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.